Kamera roll action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman yang saya cintai dan saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iksan Fauzan dengan NIM 2422117 dari kelas MAN 4C. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi yang berjudul penerapan Total Quality Management, Forecasting, dan Transformasi Digital untuk meningkatkan keunggulan operasional. Di era persaingan bisnis yang semakin ketat, perusahaan tidak hanya dituntut menghasilkan produk yang berkualitas, tetapi juga harus mampu bekerja secara efisien, cepat, dan mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi. Oleh karena itu, perusahaan perlu menerapkan strategi manajemen operasi yang tepat agar mampu meningkatkan produktivitas sekaligus memberikan kepuasan kepada pelanggan. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tujuan dari presentasi ini ada empat. Yang pertama, memahami konsep total quality management atau total quality management sebagai pendekatan dalam meningkatkan kualitas secara berkelanjutan. Kedua, memahami pentingnya forecasting atau peramalan dalam membantu perusahaan merencanakan kegiatan operasional. Yang ketiga, mengetahui bagaimana transformasi digital melalui ERP, IoT, cloud computing, dan artificial intelligence dapat meningkatkan efisiensi operasional. Dan yang terakhir, keempat, memahami bagaimana bagaimana Lean Manufacturing dan Six Sigma digunakan untuk meningkatkan produktivitas sekaligus mengurangi kesalahan dalam proses produksi. Selanjutnya kita masuk ke slide Total Quality Management atau TQM. Slide ini membahas mengenai tentang Quality Management atau TQM. TQM ini merupakan pendekatan manajemen yang menekankan perbaikan kualitas secara terus-menerus atau berkelanjutan. Dalam konsep ini, kualitas bukan hanya menjadi tanggung jawab. Bagian quality control tetap menjadi tanggung jawab seluruh karyawan di dalam perusahaan. Melalui total quality management ini, perusahaan selalu melakukan evaluasi terhadap proses kerja sehingga kesalahan dapat dicegah sejak awal. Selain itu, keputusan yang diambil juga berdasarkan pada data sehingga lebih objektif. Dengan penerapan TQM ini, perusahaan dapat menghasilkan produk yang lebih konsisten dapat menghasilkan karena meningkatkan kepuasan pelanggan, mengurangi biaya akibat produk cacat, dan meningkatkan daya saing perusahaan. Baik, selanjutnya ada forecasting. Forecasting merupakan proses memperkirakan permintaan di masa yang akan datang berdasarkan data historis maupun kondisi pasar. Peramalan sangat penting karena menjadi dasar dalam menentukan jumlah produksi, kebutuhan bahan baku, jumlah tenaga kerja, hingga pengelolaan ketersediaan. Apabila perusahaan melakukan forecasting dengan tepat, maka risiko kelebihan stok maupun kekurangan stok dapat diminimalkan. Sebaliknya, jika peramalan tidak akurat, perusahaan dapat mengalami kerugian akibat persediaan yang berlebihan atau kehilangan kesempatan penjualan. Selanjutnya ada transformasi digital. Transformasi digital merupakan perubahan dari sistem kerja manual menjadi sistem yang lebih modern dan terintegrasi menggunakan teknologi. Melalui digitalisasi, data perusahaan dapat dipantau secara real time, sehingga proses pengambilan keputusan menjadi lebih cepat dan akurat. Selain meningkatkan efisiensi kerja, transformasi digital juga membantu mengurangi kesalahan administrasi, mempercepat proses bisnis, serta meningkatkan produktivitas perusahaan. Selanjutnya ada teknologi operasional modern. Dalam transformasi digital terdapat beberapa teknologi utama. Pertama adalah Internet of Things atau IoT yang berfungsi memantau mesin maupun proses produksi secara real time. Kedua adalah Enterprise Resource Planning atau ERP yang mengintegrasikan seluruh data perusahaan mulai dari produksi, persediaan, keuangan, hingga penjualan. Tiga adalah Cloud Computing yang memungkinkan penyimpanan data secara online sehingga mudah diakses kapan saja. Terakhir adalah Artificial Intelligence atau yang bisa disebut AI
AI ini dapat membantu menganalisis data, memprediksi permintaan, bahkan memberikan rekomendasi dalam pengambilan keputusan. Selanjutnya, tantangan operasional. Meskipun teknologi harus berkembang, Meskipun teknologi terus berkembang, perusahaan masih menghadapi berbagai tantangan operasional. Contohnya adalah data yang masih terpisah antar divisi, proses kerja yang belum efisien, adanya pemborosan, serta kualitas produk yang belum konsisten. Jika kondisi tersebut dibiarkan, maka biaya operasional akan meningkat dan kepuasan pelanggan dapat menurun. Oleh karena itu, perusahaan membutuhkan sistem yang mampu mengintegrasikan seluruh proses bisnis. Selanjutnya ada ERP, Lean, dan Six Sigma. Untuk mengatasi tantangan tersebut, perusahaan dapat menggabungkan 3 pendekatan utama. Yang pertama ada ERP. ERP ini untuk menyatukan seluruh informasi perusahaan dalam satu sistem. Yang kedua adalah Lean. Lean Manufacturing yang berfokus pada pengurangan aktivitas yang tidak memberikan nilai tambah atau pemborosan. Sedangkan Six Sigma digunakan untuk mengurangi variasi proses dan meminimalkan cacat produk. Ketiga pendekatan tersebut saling melengkapi, sehingga perusahaan dapat bekerja lebih efisien sekaligus menghasilkan kualitas produk yang lebih baik. Selanjutnya ada Six Sigma. Six Sigma merupakan metode peningkatan kualitas yang menggunakan data dan analisis statistik. Tujuan utamanya adalah mengurangi kesalahan sehingga proses produksi menjadi lebih stabil dan hasil yang diperoleh lebih konsisten. Selain meningkatkan kualitas produk, Six Sigma juga membantu perusahaan menghemat biaya operasional karena jumlah produk cacat menjadi lebih sedikit. Baik, selanjutnya ada DMIC. Six Sigma diterapkan melalui 5 tahapan yang dikenal dengan DMIC. Tahap pertama adalah define, yaitu mengidentifikasi masalah yang akan diperbaiki. Tahap kedua, measure, yaitu mengumpulkan data mengenai proses yang sedang berjalan. Tahap ketiga, ada analis, untuk mencari penyebab utama dari masalah tersebut. Tahap keempat, ada improve, yaitu menerapkan solusi terbaik agar masalah dapat diselesaikan. Dan tahap yang terakhir adalah control, yaitu memastikan hasil perbaikan tetap dipertahankan sehingga kualitas tetap konsisten. Baik, integrasi dari seluruh materi ini yaitu apabila seluruh konsep ini digabungkan, maka perusahaan akan memperoleh keunggulan operasional. Total Quality Management membangun budaya kualitas, forecasting membangun perencanaan produksi, digitalisasi meningkatkan efisiensi, ERP mengintegrasikan seluruh data, Lean Manufacturing mengurangi pemborosan, sedangkan Six Sigma memastikan kualitas produk tetap terjaga. Kombinasi seluruh strategi tersebut mampu meningkatkan produktivitas sekaligus daya saing perusahaan. Baik, selanjutnya di sini ada studi kasus. Studi kasus yang saya ambil di sini yaitu PT Indofood CBP. Perusahaan ini menghadapi tantangan berupa fluktuasi permintaan pasar, kualitas produk yang harus selalu konsisten, dan pengelolaan data yang cukup kompleks karena banyaknya divisi. Untuk mengatasinya, perusahaan menerapkan total quality management agar seluruh karyawan memiliki budaya menjaga kualitas. Forecasting digunakan untuk memperkirakan permintaan sehingga produksi menjadi lebih cepat. ERP digunakan untuk mengintegrasikan seluruh informasi perusahaan. Dan IoT dimanfaatkan untuk memantau proses produksi secara real time. AI membantu menganalisis data sehingga keputusan dapat diambil lebih cepat. Selain itu, Lean Manufacturing diterapkan untuk mengurangi pemborosan, sedangkan Six Sigma digunakan melalui metode DMIC untuk mengurangi produk cacat. Melalui kombinasi tersebut, perusahaan mampu meningkatkan efisiensi operasional, menjaga kualitas produk, serta meningkatkan kepuasan pelanggan. Dan yang terakhir di sini ada kesimpulan. Sebagai penutup dapat disimpulkan bahwa keunggulan operasional tidak dapat dicapai hanya dengan satu strategi saja. Perusahaan perlu menggabungkan dari antara total quality management, forecasting, transformasi digital, ERP, lean manufacturing, dan Six Sigma secara terpadu. Dengan penerapan tersebut, perusahaan mampu meningkatkan efisiensi, menghasilkan produk yang berkualitas, memenuhi kebutuhan pelanggan, serta memiliki daya saing yang lebih kuat di era digital ini. Baik, yang selanjutnya saya akan buka sesi tanya jawab. Yang ingin bertanya silakan.
Bagaimana cara mengetahui bahwa Six Sigma berhasil diterapkan? Baik, akan saya jawab. Keberhasilan Six Sigma dapat dilihat dari menurunnya jumlah produk cacat, berkurangnya variasi proses, meningkatnya kepuasan pelanggan, dan menurunnya biaya operasional. Seperti berdasarkan materi yang saya sampaikan tadi, inti dari peningkatan keunggulan operasional adalah integrasi antara budaya kualitas melalui total quality management, perencanaan yang akurat, melalui forecasting, serta dukungan teknologi digital seperti ERP, IoT, cloud computing, dan AI. Dengan ditambah lean manufacturing dan Six Sigma, perusahaan dapat bekerja lebih efisien, menghasilkan produk berkualitas, dan meningkatkan daya saing. Apakah sudah jelas jawabannya? Sudah. Oke, baik. Sekian dari presentasi saya yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.